Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nasallallahu azza wa jalla yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang mugi-mugi Allah rahmati, Allah berkahi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menuntut ilmu, kita bisa hadir di sini. Semoga ini memberikan tanda bahwasanya Allah itu mencintai kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba, kata Nabi cirinya apa? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan pahamkan dia di dalam Islam. Salah satu untuk memahami Al-Quran ya tentu adalah menuntut ilmu. Man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sinten mawon engkang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ya, khairukum, maka dia itu manusia yang paling baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan yang kemarin, Islahul Qulub ya, tentang apa? Memperbaiki hati. Hati ini kan bisa sakit ya, ada qalbun marid gitu ya, terus qalbun mayit, terus ada qalbun salim ya. Ada hati yang sakit, berarti kalau hati sakit niku nggih enten penyakit hati niku kan kathah Pak. Ada iri, dengki ya, hasad ya, dendam, namimah, dan banyak lagi penyakit-penyakit hati yang harus disingkirkan, yang harus disembuhkan, yang harus kita tinggalkan. Kalau sudah terlanjur sakit maka bisa diobati ya, harus diobati, dan obatnya spesial ini. Jadi sakitnya hati itu lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Lebih berbahaya. Kalau sakitnya fisik itu akan menghantarkan kepada kebaikan ketika dia ikhlas. Aku sakit kena malaria, kena demam berdarah, ikhlas dia, ridho dia, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati yang sakit, maka hati itu merupakan, kata para ulama, adalah madarul jasa, perputarannya jiwa. Otomatis nak atine loro yo kabeh melu loro. Cangkeme iso loro, mergone atine loro. Ngomong ke wong rono rene ya, berkata yang jelek, kasar dan lain sebagainya. Padahal kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sinten mawon engkang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan
hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau orang itu boten saged berbicara yang baik dan dia pun ya ora iso meneng, atine berarti loh. Karena nak sing elek-elek itu sebenarnya fitrah manusia itu menolak. Nggih Pak nggih. Bu, elek itu aslinya manusia itu menolak. Ning karena hari ini niku nyuwun ngapunten, desain indah, desainer yang membangun dosa niku elok-elok saat ini. Juga mata kita niku terkecoh dengan keindahan dosa. Tapi hakikatnya dosa itu sebenarnya menyelisih fitrah. Dan manusia yang masih fitrahnya masih lurus menolak itu yang namanya dosa. Gak mau. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan al-qalbus salimu qalbul mu'min. Hati yang selamat itu hatinya orang mukmin. Ya. Fakama anal ardu salihata li zira'ati tatasifu bi awsafin. Kata Syekh, sebagaimana tanah yang baik, tanah yang subur li zira'ati, untuk ditanami, untuk bercocok tanam, tatasifu bi awsafin, maka membutuhkan perawatan. Nggih napa nggih Pak? Leres. Saat ini kita musim tikus turun nih Pak nggih. Saya tadi berangkat lewat minggu kathah sing cari tikus. Wah, insyaallah. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan buat negeri kita lah ya. Tikus das ireng yo nyerang iki macam-macam ya. Jadi dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau menanam niku nggih, nanam semongko, nanam melo, nanam apa-apa niku, tanahnya dirawat, nggih Pak nggih. Terus ya Bu ya, dirawat. Untuk apa? Untuk menghasilkan men semongkone apik, melone apik. Tanahnya dirawat, itu dipupuk tanahnya. Napa meneh Bu? Dipupuk terus wis pokoke macam-macam lah, kula mboten ngertos, tapi intine ngoten niku. Dipupuk, siram itu biar tanahnya itu bagus, sehingga nanti ditanami biji-bijian dia akan tumbuh baik, menghasilkan buah yang baik, bahkan menghasilkan rasa yang enak. Fakadzalika qalbul mu'min, dan demikian pula lah hati orang mukmin itu. Ya tasifu bi awsafin, maka hendaklah hati orang mukmin itu dia harus merawat, harus dirawat juga hati. Jangan banyak maksiat. Maksiat itu mengotori hati. Maksiat itu merusak hati. Hati itu menjadi madarul jasad, menjadi perputarannya jiwa. Lalu bagaimana kalau hati itu sakit? Nak motor nih kok, tempat perputaran nih motor ini apa Pak? Seher ini. Wah itu seher ini. So sehernya rusak nih kok ya ora iso lah. Nah, sehernya rusak itu mboten saged jalan itu. Kula niku pernah gadah rencang niku, kalau di tempat saya menika ndek niku teng Lampung niku Pak Bu, nak musim duren, musim duku niku nggih kathah tukang ojek dadaan. Ngoten nggih. Jadi ngojeki sing panen-panen duku, sing panen duren, panen rambutan ngoten niku Pak. Niku do apa namanya ngojek itu, sampai teman saya itu ikut ngojek itu mungkin motornya ya kelelahan ya. Sehernya itu napa ring sehernya itu sampai bengkong Pak. Wah ini ku mogol mboten saged jalan niku, matiti motor saking rusak. Nah begitu juga wa kadzalika qalbul mu'min yattasifu bi awsafin, maka hendaklah seorang mukmin itu juga harus merawat hatinya, dibuat hatinya itu agar subur. Sebagaimana tanaman tadi, kalau subur itu ditanami nopo-nopo nggih sae. Begitu pula hati orang mukmin. Kalau hatinya bagus, hatinya terawat, maka mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan peringatan dari Allah, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah menerima legowo dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang mukmin.
Maka ciri hati orang, kalau di sini disebutkan sebagai yatosifu bi ausofin, perawatan hatinya orang mukmin itu yang pertama yang harus dilakukan adalah iqbalu alal haqqi, yaitu menerima kebenaran. Apa Bu? Menerima kebenaran. Ya. Alladzi yantuju anhu ma'rifatul haqqi wattiba'ih. Maka hati yang mau menerima, hati yang bernilai, nilainya bagus, itu adalah hati yang ma'rifatul haq. Dia tahu akan kebenaran, ngertos kebenaran. Nah, kebenaran itu kan tentu datangnya dari lisannya Nabi Muhammad. Pasti, oh ini disampaikan Nabi itu pasti benar. Orang ini salah. Ngoten nggih. Itu harus keyakinan. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu kebenaran mutlak, tak bisa ditolak. Kita sebagai seorang mukmin, kita menolak dari Nabi Muhammad SAW, berarti hati kita penyakitan. Dan bukan hanya mengakuinya, wattibaihi, dan juga mengikutinya, mengikuti syariat Nabi. Saat ini kita rame Pak. Bu niki kula sampai kene iki teng Prancis presiden Prancis itu menghina Islam itu menjadi sumber dalam krisis dunia katanya. Ini penghinaan betul. Bu kita terus piye cara belone? Awalnya itu ada seorang guru, ya, seorang guru sejarah yang membuat kartunnya Nabi Muhammad. Seorang muridnya yang nggak terima, dibunuhlah guru itu. Gak terima Nabi ini dihina, digambar. Gak boleh Nabi Muhammad digambar-gambar itu, tidak boleh. Karena imannya itu, cintanya kepada Nabi, Masya Allah, gak rela Nabinya itu digambar. Akhirnya dibunuh ini orang, ya, dibunuh. Dia sudah membunuh, dikejar oleh polisi Prancis. Dia konsekuensinya seperti itu. Dia gak mau menyerah. Pokoknya aku berada di pihak yang benar, saya membela Nabi. Akhirnya ditembak. Loh kok ini jahat men, ini Islam itu kan halus. Kita itu ada tempatnya. Nabi niku nggih tiyange paling halus, artinya paling apik. Ini ada tempatnya, ada porsinya masing-masing. Nabi niku kalau yang dihina pribadine Nabi, Pak, Nabi mboten nglawan. Yang dihina pribadinya Nabi. Tapi kalau sudah syariat yang dihina, maka Nabi tidak akan pernah tinggal diam. Nah kalau kita walaupun pribadinya Nabi yang dihina, tetap kita harus membela. Ustaz, kan Nabi kan ketika dilempar tai kuda, dilempar kotoran onta, itu Nabi kan gak ngelawan Ustaz. Lihat dulu hadisnya. Hadis itu kita harus tahu asbabul wurudnya. Hadis-hadis yang ketika Nabi itu dilempar kotoran kuda, Nabi dicekik sama orang kafir, Nabi tidak melawan, itu terjadi ketika di Makkah. Yang kondisi Islam ketika itu sedang lemah, arep nglawan orai. Maka ketika Nabi dicekek, Abu Bakar marah, sing nyekek Nabi itu sama Abu Bakar langsung ditampar, ceplok. Kata Nabi, sudah Abu Bakar, jangan. Ini asbabul wurudnya terjadi di Makkah. Oh, Nabi sedang sholat, ditimpakan kotoran onta oleh Abu Jahal. Ini terjadi di Makkah. Anaknya Fatimah ketika itu melawan sama Nabi ojo. Tapi ketika sudah di Madinah, Islam sudah kuat, yang menghina Nabi Muhammad SAW langsung diperangi. Nah, seperti itu. Nabi lemah lembut, sampai sapa-sapa lemah lembut. Kalau kepribadian Nabi yang dihina. Tapi bagi kita, walaupun itu pribadinya Nabi, entah itu pribadinya Nabi, entah itu syariat Islam, kalau dihina kita tidak terima. Karena kita ini tadi iqbalu alal haq, itu suatu kebenaran. Berarti kalau yang dihina Nabi, yang dihina Islam, berarti orang itu melecehkan kebenaran.
Maka siapa yang dimuliakan oleh Allah, qala ta'ala, Allah menyebutkan fabashshir ibadi alladhi yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshir ibadi, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Masya Allah. Apa itu? Siapa itu? Kabar gembira untuk siapa? Alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang mau memperhatikan Al-Quran. Orang-orang yang mau memperhatikan Al-Quran. Wa yattabi'una ahsanah, dan dia mengikuti peringatan itu, mengikuti Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya pengikutan. Ulaika alladzina hadahumullah, dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Ya, mereka itu yang mendapatkan hidayah. Sinten niku? Hambane. Al-qaul di sini maknanya adalah perkataannya Allah. Orang yang mau mendengarkan, yang mau memperhatikan, yang mau mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'una, bukan hanya mengkajinya, tapi juga wa yattabi'una dan fayattabi'una, dan juga mengikutinya ahsanahu, dengan sebaik-baik. Mengikuti dengan baik. Masya Allah. Orang yang untuk zina, orang zina. Orang yang untuk minum khamr, orang yang untuk judi, orang yang untuk syirik, orang yang untuk melek betangganya, orang yang untuk durhaka kepada orang tua, nggak boleh riba, nggak boleh. Dia ikuti semuanya itu, Masya Allah. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka inilah yang hakikatnya mendapatkan petunjuk hidayah. Hidayah niku komponen paling penting dalam kehidupan kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu. Betul. Kita sadar kula lan panjenengan sedaya niku sadar bendino itu setidaknya kita meminta hidayah niku pinten? 17 kali. 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. 18 mau tadi baca karo Mbak E, berarti orangnya orang tak aku ragu 18 sholat sunah eneng. Wah, nambah boleh tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ini pasti dibaca ketika kita sholat. Orang bocor kan rasa sholatnya. Berarti sholatnya orang bocor Al-Fatihah rasa. Sholatnya orang bocor kulhu kan, ya orang apa sih, penting bocor Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah kan ada doa yang ini setiap hari kita mintakan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan bahwasanya kebutuhan hidayah, ya, hajatul insani alal imani wal hidayati wa amalis salih asyaddu min hajatihi minat ta'am wal libas wasyarab. Kata beliau, kebutuhan manusia niku terhadap iman, terhadap hidayah, terhadap amal solih, asyaddu min hajatihi minat ta'am, lebih dibutuhkan daripada sekedar makan, minum, dan pakaian. Ini hidayah Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau menerima hidayah niku, kita nggak akan menerima Al-Quran. Makanya wajar nak disebut-sebut nikmat engkang ageng niku nggih nikmat Islam. Karena nggak semuanya orang. Nggak semua orang nanti sudah mukmin disaring lagi oleh Allah siapa yang mau ikhlas dalam berislam. Disaring Allah itu punya tamkhis. Tamkhis itu penyaring. Sapa sing gelem ngaji, sapa sing orang ngaji penake kaya ngene masyaallah. Shopping wae eneng. Duduk ngimake masyaallah. Enten snack, wah. Mantap ikhlas kok omah tekan kene mantep muga-muga tetep itu berkah. Karena ikhlas misalnya saking griya. Ya Allah hapus pokoke paham ora paham, ngerti enggak ngerti, sing penting aku mandi wae aja dinyek sing ngono kuwi. Teko turu ini kene. Aja dinyek. Muga-muga malah turu iki entuk berkah iki ya. Pas malah kok apa turu
Aku daripada ngaji ngomong ke uang mending turu. Nah, itu berkah turu nih ini. Ini nggak iso ya luru-luru nih oh. Masya Allah. Tapi turu ini kadang enten saya nih Pak. Maksudnya pelek itu, kayak fisik itu butuh istirahat ya kita tidur, jangan dipaksain nonton bola. Waduh, begini tanding Liga Champion ya. Wah, padahal wis pagi dari sore kerja, bengi nonton bolanya dolim nggak itu Pak? Dolim buat fisiknya, dolim. Janganlah nonton siaran ulangi pagi nih, misalnya ini YouTube tinggal buka nih metu kabeh siaran ulangi kok. Harus ada kita yang ngapunten Pak Bu, ujung dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada hak untuk diistirahatkan. Jangan dipaksa. Ada waktu sendiri kita untuk kerja, ada waktu sendiri untuk tidur. Jangan semua ya kerja, jangan semua ya tidur. Berikan haknya masing-masing. Mata kita punya hak, tangan kita punya hak, kaki kita punya hak, perut kita punya hak. Kewarekan ya ora apik, kengelian ya ora apik. Eneng hake masing-masing. Ibu-ibu juga punya hak juga kepada suami, suaminya juga punya hak kepada ibu. Saling memberikan haknya satu sama lain. Wal mutsain ala makani. Berarti ini bisa adil ya, semacam itu. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal qulubul kafirah. Adapun hatinya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, as-sakimah, maka hati dia itu hati yang rusak. Sakimah, sakimah itu enak. Itu ada nama orang namanya Sakimah dulu. Saya tanya, namanya siapa? Itu Bu Sakimah, kakek Pak. Lah apa jenenge Sakimah? Mungkin bapak biyane yang penting enek neng Quran, kok jenenge jahanam oh bawah. Lah enten kok bener Bu Sakimah itu enten. Padahal Sakimah itu artinya elek, berarti Bu elek. Ya, Sakimah ada Pak itu Pak, waktu saya tugas dari pondok. Niki mungkin kasih nama niku sing ojo mentang-mentang ini Al-Qur'an terus dijenengke ngono enggak. Ya tahu maknane, tujuane, dongane kan ngoten ya. Itu waktu saya ada cerita di waktu saya lulus pondok, saya tugas 1 tahun itu. Namanya itu Bu Nur Aswad. Dia dari siapa namanya Nur Aswad, tak tulis Nur Aswad. Ini namanya benar Nur Aswad. Iya, itu nama saya di KTP-nya. Cahaya hitam. Ya. Namanya cahaya hitam. Nurul Hidayah, Nurul malah HP ya. Cahaya hidayah. Ini Nur Aswad Pak, bener. Aswad itu kan hitam. Nur itu kan cahaya hitam ini apa ya? Ya hati-hati makanya kalau ngasih nama ya. Ini maka di sini disebutkan amal qulubul kafirah as-sakimah. Adapun hatinya orang-orang kafir itu sakimah, jelek. Mengapa jelek? Karena tidak menerima Islam. Makanya orang kafir itu disebut kafir. Kafaro yakfuru. Apa itu kafaro yakfuru? Artinya kafaro yakfuru itu sebenarnya penutup gitu loh Pak. Penutup dalam bahasa, secara bahasa kafaro yakfuru itu artinya diartikan enaknya itu ingkar, tapi asli kata dasarnya itu adalah penuh sing nutupi. Makanya nak bahasa Inggris niku buku ngeten iki kulite niku namanya napa? Cover. Penutup. Nah, mengapa kok orang kafir itu disebut kafaro yakfur? Karena dia menutup diri dari Islam. Boten purun nerima Islam, nah dia menutup diri. Maka oleh Allah karena dia menutup diri disebut kafir. Ustaz, aku orang kafir koyone orang nyebut kafir koyone kafir itu kasar. Ini tak sebut non muslim wae. Non muslim lebih kasar. Non itu tidak, muslim itu selamat, berarti tidak selamat. Oh, perlu artinya nesu. Kowe non muslim, kowe tidak selamat. Malah kasar pundi? Kasar non muslim atau kasar kafir? Kasar non
non muslim. Le bahasa Al-Qur'an itu pun bener. Proses diubah-ubah. Ya ayuhal kafirun, enggak ya ayuhal non muslim. Rubah ayat. Kafir niku halus, berarti tiang engkang nutup dari Islam niku kafir. Terus orang juga kan, orang yang ingkar itu yang sebutan bersyukur, berarti ingkar, berarti dia menutup diri dari nikmat Allah gitu. Sebenarnya bahasanya Al-Quran itu pun saya ya halus, bahasa halus. Makanya orang kafir dulu itu, orang Abu Jahal CS itu disebut kafir itu malah senang. Mereka kok dia nggak mau nerima Muhammad, ingkar dia kepada, menutup diri dari Nabi Muhammad. Senang malah, ya memang aku kayak ngono kuwi ya, itu bahasanya kan seperti. Maka di sini disebutkan fataroha mu'ridatun anil haq. Maka perhatikan itu orang-orang kafir itu, lihat itu. Mu'ridatan anil haq, dia itu mu'rid. Apa mu'rid itu? A'rada itu berpaling ya. Mereka itu orang-orang kafir itu berpaling dari kebenaran. Fatabqa jahilatan la tahdi ilaihi, dan dia tetap dalam kebodohannya mereka, la tahdi ilaihi, sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk. Karena menolak Islam itu nggak mau dengan syariat Islam, nggak mau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hatinya orang-orang kafir. Maka hati orang yang beriman, itu kalau dibahasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab, Bapak Ibu, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, ini bisa dibuka ya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ini sifat asli seorang muslim itu harus seperti ini. Apa itu sifat aslinya? Allah menyebutkan wa ma kana lil mu'minin. Bahkan Allah nggak menyebutkan satu, tapi Allah sebutkan dua, mukminin dan mukminatin. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Maka nali mukminin wala mukminatin. Tidak pantas mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu mboten pantas, kata Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, sudah memberikan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, dia mencari-cari perkara yang lain. Dia golek-golek aturan sing lain. Islam sudah menetapkan, kata Allah, ini haram, cari-cari alasan menisok tetap mangan dulu. Kalau Allah dan Rasul itu sudah menetapkan satu perkara, maka mereka sebagai seorang mukmin itu harusnya tidak mencari-cari perkara-perkara yang lain. Artinya apa? Taslim dengan syariat Allah. Niki ciri hati engkang selamat. Tunduk patuh kepada syariat Allah. Oh ibu-ibu nak metu omah dengan gue jilbab, sing penting jilbaban. Ngono nggih. Jilbab Bu, aurate men ora ketok, aja ngangge cadar nggih monggo. Tapi sing penting jilbab. Kalau berbicara dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa si jilbab itu, cadar itu keharusan. Ning ijma'nya ulama bahwa cadar niku sunnah. Sing penting itu syariat Islam. Sing penting nganggo jilbab. Nah itu sing penting. Engko nek sing nganggo jilbab karo sing nganggo cadar karo ora sing cadaran ribut, sing seneng sing udo. Ngoten nggih, Pak. Aku sing seneng sing udo. Ae anu ae. Apa jenenge? Kaya teroris kae nganggo cadar, padahal iku syariat. Sing siji ngomong, "Alah kowe iki ora nganggo cadar gak boleh." Engko nek sing nganggo cadar karo sing ora nganggo cadar ribut, sing seneng sing udo. Sing udo pamer aurat kae sing
seneng. Artis-artis nek seneng kaya wong Islam karo wong Islam gelut, wong Islam karo wong Islam ribut kan gitu. Sing seneng kan orang-orang cindik nanti. Ya, yang seneng kan orang-orang cindik. Nah, ini maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri hati engkang selamat yang kedua, hubbul haqqi wan syirahus sadri lil Islam. Masya Allah, mencintai kebenaran, hubbul haqqi, yaitu mencintai kebenaran, wan syirahus sadri lil Islam, dan melapangkan diri, melapangkan hatinya untuk Islam, artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Itu ciri hati yang selamat. Orang menyelisih Allah, tidak menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Wasahibul qalbis salim, adapun pemilik hati yang selamat, yuhibbul haq, dia mencintai yang namanya kebenaran. Kebenaran di sini tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kebenaran menikah adalah syariat Allah. Dia mencintai kebenaran. Wayan syarihu sadrahu lita'allumil Islam, dan dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Oh, iki aturan Gusti Allah, aku kudu tunduk, kudu patuh. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi Allah sebutkan ciri innama kana qaulal mu'minina, kata Allah sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman idza du'u ilallahi wa rasulihi, kalau Allah dan Rasulnya itu menyeru, Allah dan Rasulnya memberikan perintah, Allah dan Rasulnya memberikan peringatan, maka liyahkuma bainahum, atau Allah menghakimi di antara mereka, ayyakuna, hendaklah mereka itu berkata sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat, bukan sami'na wa asoina. Niku ciri ini Yahudi niku sami'na wa asoina, kami mendengar, kami ingkari. Kami tahu Muhammad itu Rasul. Orang Yahudi kan gitu, tahu kami, tapi kami nggak seneng mosok lahir dari keturunan sing orang genah. Nah, karena Nabi Muhammad itu keturunannya bukan dari Nabi kakaknya Nabi Ismail. Nabi Muhammad kan dari Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ismail adalah anak dari istri keduanya Nabi Ibrahim. Yahudi nggak terima. Kok bukan dari Bani Israel? Kok kenapa dari Quraisy? Padahal tahu, orang Yahudi itu tahu persis Nabi Muhammad itu seorang Rasul, tahu betul. Tapi gengsi. Kadang kita itu orang Islam begitu, tahu itu syariat Allah, itu nggak ento, itu haram, itu dilarang. Tapi ya usaha apa didik wae. Itu berarti belum idadu ilallah wa rasulihi yahkuma bainahu ayyakulu sami'na wa ata'na. Burung kaya enggak selamat, berarti hatinya belum selamat itu. Buah ibu nganggo jilbab panas, orang rasake koyo panas itu. Wah, ini dibuka jilbabnya orang nganggo jilbab, berarti belum sami'na wa ata'na. Ayo Pak, sholat yang masjid. Ono ngomah wae ora apa-apa. Kabeh iki kan bumine Allah. Sujud nanti ora apa. Berarti urung sami'na wa ta'na, urung dengan tangan. Nah itu Pak, itu haram. Enggak boleh. Mosok sekali ora itu kaya ngene. Enggak apa-apa sesuk tobat. Burung sempet tobat wis mati ya, repot malah itu. Ya, belum sempat tobat sudah meninggal, ini kan malah repot semacam ini. Maka jangan dimulaikan oleh Allah hubbul haqqi wan syirahu sadri lil Islam, yaitu mencintai kebenaran dan melapangkan dadanya, melapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa yastahiqqu bidzalika hidayatullah,
wa yastahiqu bidzalika hidayatullah. Maka dengan itulah hakikat dari hidayah Allah. Apa itu? Yaitu ketika dia mau mencintai kebenaran dan menerima Islam, melapangkan dadanya menerima syariat Allah. Amma sahibul qalbi sakim, adapun orang yang memiliki hati yang jelek, hati yang sakit, fatarahu yakrahul haq, maka perhatikan orang itu. Pokoknya orang yang fatarahu yakrahul haq, orang sing sebel ambek kebenaran, benci kambek sunnahnya Nabi, benci kambek syariat Islam, berarti hatinya sakin. Itu hatinya sakit. Maka sama Syekh di sini sebutkan fatarahu yakrahul haq. Perhatikan itu orang yang menolak kebenaran. Ya, itu adalah pemilik sahibul qalbis sakin, pemilik hati yang sakit. Wa tayyiku sadrahu lisima'il Islam, dan hatinya sempit, gak terima dengan kebenaran Islam, gak seneng kalau Islam itu maju, gak seneng kalau kaum muslimin itu bersatu, gak seneng kalau Islam itu jaya. Itu tanda ciri orang yang hatinya sakit. Kalau dibiarkan bahaya semacam ini. Islam, ini pengajian, yang kono merasa gak nyaman hatinya, merasa gak, Masya Allah. Ya. Maka bihada yu'iwadu nafsahu li'iqabillahi lahu bi'idlalih. Maka kalau dia terus semacam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Menghukumnya. Dihukum dengan apa? Hukuman yang paling berbahaya itu ketika Allah menyesatkan. Oke, kalau orang sing boten kenal Islam, itu sudah rugi berat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita lahir dari rahim seorang mukminah, muslimah, otomatis kita lahir itu langsung Islam, langsung Islam. Itu langsung Islam sing ngeten iki. Ora eneng sahabat menawi ora eneng. Oh, ini saya dapat cerita Pak. Ustaz, apa dapat cerita saya itu? Nganu iki eneng. Saya itu disuruh mau ikut ngaji. Neng ketika mau ngaji sama orang itu harus syahadat dulu di hadapan ustadznya. Loh, kok gini? Berarti kalau syahadat dulu berarti sebelumnya kafir. Bahaya ngeten iki. Padahal dia lahir dari rahim seorang muslim. Wah, benar yang semacam ini. Gak perlu. Saya punya anak Pak. Istri saya muslimah, anak saya lahir ceprot, ya sudah Islam. Gak harus maca sudah Islam dia. Wah, baru nanti kalau dia tamis atau dia muhtalim menyatakan diri, aku untuk Islam, aku wis pindah atau aku mau, baru ini dia bukan Islam. Tapi kalau dia lahir ceprot itu ya harus dia seorang muslim. Gak ada namanya syahadat diulang itu. Mboten enten, kecuali dia wis murtad terus ingin kembali kepada Islam, baru syahadatnya diulang. Lah kalau dia nggak menyatakan diri murtad, dia nggak menyatakan diri keluar dari Islam, kok tiba-tiba harus ngaji kon syahadat mulai ini kan ya. Kata saya itu bukan benar Bu, tidak benar yang semacam itu. Gitu. Itu sudah Islam. Apa yang tentang mereka kon syahadatnya kon ngaji ini? Bukan saudara muslim semuanya. Pentingnya di sini kita menuntut ilmu. Ya, Islam turunan memang seperti itu. Nah, udah turun-temurun itu Islam, kecuali kalau dia mengikrarkan diri sebagai orang kafir baru. Kalau enggak ya Islam. Gak ada yang di situ membatalkan Islamnya, kecuali dia menyatakan diri sebagai seorang yang bukan Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dia mendapatkan hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan melapangkan dadanya. Allah akan jembar ke hati ini nggo nerima syariat Islam. Itu bukti tanda kalau itu hidayah itu hadir dalam diri kita itu senang dengan Islam. Nggak terima kalau Islam itu dihina. Sekarang kan seruan boikot
Prancis kan kathah Pak ya. Mumpun mboten usah tuku-tuku produk Prancis, produk tetanggane dhewe lah. Rasa tuku neng Carrefour. Kan Carrefour itu mall Carrefour itu milik Prancis ora salah, wis teko neng mall wong Islam. Wah, ya ada sekarang itu apa namanya kalau Muhammadiyah itu punya tokomu, kalau dari Nahdlatul Ulama itu punya toko udah belanja ada di tempat saudara-saudara kita itu, tokonya kita sendiri ngapain harus beli ke tempat orang yang tidak beriman? Kan bangun duitnya ya kembali untuk infak kan gitu. Belanja tempat orang muslim ibu-ibu, kalau belanjanya sudah di pasar ke tonggoni dewi, tonggoni duwe warung ya wis belanja ning warunge tonggoni orang nganggo duwe kae sik iso diterima lho. Nggih napa nggih? Oh, tonggoni warung buka jendela, telur berambangin tek. Yu, apa? Brambang. Tapi duitnya engko ya anake ngenterke, iki budhe brambange. Nggih, nggih. Iya. Arep mangkat kerja bensine entek, tanggane dodol bensin. Pak G, bensin sik ya. Aduh, lali nggo duit Pak G betorin nggih, nggih, monggo. Wah, sak botole malah. Itu maka hidupkan ekonomi umat. Ya Bu ya. Hidupkan, aja malah ning pasar regane wis murah ngenyang sak geleme ya Allah. Saya itu sedih nang pasar iku ngenyang pangkung wis 2002 wae dinyang meneh ya Allah. Usah ya nangkung. Saya itu Pak, wah, ibu-ibu nak mboten percaya istri saya di belakang ning pasar ora tau ngenyang. Betul. Ya Bu sing dokon yang jualan kan ibu-ibu muslimah kita. Nggih. Dia jualan itu berarti menunjukkan pingin entuk duit sing halal. Dia nggak kerja nyopet, dia nggak nyolong, dodolan. Dan itu pun gunanya gua anake ngaji, bayar TPA, bayar sekolah. Gini apa nggih? Kenapa sih kalau kita gur kacek 500 wis dadak ele-elan mergone duit 500. Piro iki kangkunge telu 2.500. Telung ngontek kalah, mbok bolone dhewe 2.000 wae. Pun Bu mboten dereng angsal. Cukup bayar urung sah itu. Yang seperti itu tidak sah karena syarat jual beli salah satunya adalah saling ridho. Ala 2.000 wae, ora Bu, 2.500, ora 2.500 urungin. Entuk ala kaya mbek sapa bolone dijupuk pangkunge bayar 2.000. Pernah mendapati semacam ini? Sering. Muka-muka ibu-ibu boten. Itu jual belinya tidak sah Pak. Karena tidak saling ridho. Karo sing nrimo duite 2.000, ya Allah kok liku banget kayak urung entuk untung kok ya direbut gawa lu. Tuku salak piro sekilo, tambahi ya wis tambahi. Dikikmu nambahi oke, Allahu Akbar. Sudahlah Bu, belanja ya tempat saudara muslim kita, ora usah menyang sing akeh kira-kira regane pas cocok ngono iki ya pada umumnya semacam itu ya sudahlah. Indonesia itu gemah ripah roh jinawi betul kok. Saya itu beli mangga 10 biji apa ya, 10 biji itu cuma 15.000. Ora murah kuwi wis. Kaya ngono isine sing menyang sak pol-pole ngono kuwi. Kaya ngene wae, ora ngene juga rasa tuku. Itu Indonesia Pak, betul Pak, Indonesia itu. Kita itu Masya Allah ya, kita itu harusnya itu kalau kita itu nggak bersyukur Bapak itu betul, kalau nikmat itu dicabut oleh Allah itu betul. Oke harta, oke apa-apa nih kaya ini kok orang nambah takwa. Bisa jadi nikmat itu dicabut oleh Allah. Kalau lihat Indonesia itu dari ujung barat sampai ujung timur itu hijau, lautnya Masya Allah. Tapi kenapa kok rakyatnya kayaknya orang makmur, orang ini pemimpin ribut, orang ini ada apa? Bisa jadi keberkahan itu dicabut karena kita tidak senang dengan syariat Allah, karena kita tidak senang dengan Islam. Bisa jadi semacam itu. Maka hari ini ayo kita mulai dari pengajian kita. Neng kene sing tukang sayur sapa? Engko blonjone nak blonjo sayur neng kono.
Sing tukang ikan, siapa tukang iwak, engko nak butuh ikan blonjone ning gone sedulure dhewe. Sing tukang ayam siapa di sini? Bapak-bapak, ibu-ibu kok nak eneng hajatan pesen ayam ning kono. Sing tukang bakso sapa? Pesen bakso ning kono. Ini memakmurkan orang Islam. Kita harus seperti itu, ojo pandang organisasi ini orang urusan. Mau kayak orang sengaji be aku kok. Wah, gawat nang ini. Kayak untuk aku ngaji nih kan kok. Selama dia seorang mukmin, selama dia orang Islam, maka itu saudara. Paling kita itu berbeda apa sih, Pak? Berbeda kita itu paling furu, iya kan ngoten nggih. Kenapa harus dibesar-besarkan? Enggak kita besarkan yang persamaannya. Masalah. Wah, kadang ya Masya Allah. Masalah apa nih, Maulid Nabi, wah ribut ya. Maulidan, sing penting orangnya joget-jogetin nek maulidan kok nganggo artis, nah ini gawat itu. Merayakan Maulid Nabi sing diundang artis dan dangdut. Nah, itu sama neng Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya punya kitabnya itu. Masih tulisan Arab, tulisannya beliau. Itu beliau sebel dengan acara Maulid sing kaya ngono. Maulid iki ya gur ngaji, tausiah, bila perlu baca sejarah Nabi, sudah selesai. Lebih daripada itu hati-hati. Pokoknya sampai enek sing jogetan iki ya bener. Itu kata dia Haji. Imam Suyuti demikian, Imam Ibnul Qayyim pun demikian. Selama di situ itu syar'i, perempuan dengan laki-laki nggak campur baur, laki-laki dengan perempuan harus dipisah, nggak eneng jogetan, nggak eneng hal-hal sing itu, silakan. Kan enak kalau semacam itu, Bapak Bu, semacam itu. Imam Suyuti itu menjelaskan, Masya Allah. Imam Al-Baihaqi menjelaskan tentang kebolehannya. Kita mau lihat. Tapi syaratnya itu lanang karo wedok ora campur, ora eneng sing jogetan. Isine ya tilawatul Quran karo ngaji. Aja lebih saka iki. Kok campuri sisa, campuri ngopo utang piutang ning ngono. Mosok Maulid Nabi karo utang piutang. Ora seperti itu, Pak. Jadi lapang nanti dada kita kan lapang men ngoten iki Pak, terima dengan sesama muslim. Ayo kita awali mungkin dari ekonomi lah. Bu-ibu, nah niki tukang tahu sinten, sing tukang lepek. Iki aja sampai sakmene iki ora sing kenal kok aja. Ora loro satu sama lain. Wah, itu berjamaah berarti. Padahal kata Nabi alaikum bil jamaah, hendaklah kalian itu memiliki jamaah, setidaknya jamaah pengajian. Lebih sempit meneh setidaknya punya jamaah musola. Oh iki satu jamaah musola, sering jamaah ini. Ayo kita, sapa sing dodol klambi, ora butuh klambi niku. Sapa sing dodol tempe, kok nak butuh tempe, tuku ning jamaahe dhewe. Enak ekonomi umat. Seperti itu. Hari ini yang kita perlukan itu identitas diri sebagai seorang muslim itu harus betul-betul ada. Jangan hilangkan identitas ini, Pak. Nanti kalau hilang identitas kita sesama muslim itu tidak bersatu, ketika Islam diserang, Islam digrogoti, kita malah saling ribut, saling sikut satu sama lain. Masalah kadang yang ngapunten gitu Bapak Ibu ya. Ini masalah kecil, tapi kalau diremehkan ya jadi besar. Ayo coba kita mulai sekarang. Ekonomi, Pak, ini penting. Sing duwe perusahaan misalkan konveksi ya golek tenagane ya sing tetangga kiri kanan. Kayak iso jahit ora, jahit ayo. Kowe iso ning apa? Aku isone gur numpak motor, ngono ya wis tukang ngirim ngetokke barang tonggo. Masya Allah. Makmur. Desane iso makmur, gak usah ado-ado lah. Kita mungkin harus mau mencakup negara ya apa, wis mencakup pengajian wae. Wah, itu mantap. Ngoten nggih Ibu ya. Seperti men atine napa selamat. Biar hati kita longgar nerima Islam. Nak sempit wae wah. Bahaya atine sempit. Kok enenge curiga wae kepada sesama muslim. Enenge prasangka elek wae ambek sesama muslim kan gawat. Mergane ngopo? Atine sempit, doyik itu sempit.
ya hatinya sempit. Kalau udah sempit bahaya. Tapi demikian Bapak Ibu, mugi-mugi bisa memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Semoga Allah betul-betul lapangkan dada kita bisa menerima Islam ini. Sebelumnya mari kita berdoa ya untuk kaum muslim semuanya, wabil khusus buat keluarga di sini, buat Pak Sutris yang sedang sakit, mugi-mugi Allah berikan kesembuhan. Allahumma amin. Ala hadihin ya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu lah wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Indonesia. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestina. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi hadal balad fi hadal balad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Syafahullahu shifaan adilan. Syafahullahu Pak Sutris shifaan adilan, shifaan adilan. La yughadiru saqama, la yughadiru saqama. Allahumma Ishfi anta syafi la shifa ila shifa'uka la yughadiru saqama la yughadiru saqama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.